清末的西南，车骑利号招揽人马。 Berlatar belakang pada tahun 1906, film ini akan menceritakan tentang zaman akhir dari dinasti Qing yang ketika waktu itu dipenuhi dengan bandit yang senang untuk berbuat kejahatan hingga membuat rakyat hidup menderita. Seorang ahli bela diri lalu berinisiatif membangun sebuah perkumpulan untuk merekrut banyak anggota demi mempertahankan keamanan desa tempat dia tinggal. Akan tetapi perkumpulan tersebut malah akhirnya mendatangkan malapetaka hingga membuat semua orang yang menjadi anggota perkumpulan tersebut tewas dalam sebuah peristiwa. Di hadapan kepungan anak buah Zhang Sanlong, Tuan Wen Ai tidak mampu untuk berbuat banyak demi mengalahkan mereka semua. Apalagi yang dicari oleh Zheng adalah sebuah kehormatan di tempat tertinggi di antara para bandit-bandit yang ada di negara ini. Dua 20 tahun pun berlalu semenjak hari itu, tepatnya di tahun 1926, terlihat peradaban di Cina yang sudah sedikit semakin maju dibandingkan kala itu. Akan tetapi meskipun begitu, masih juga banyak bandit yang berkeliaran di Republik Tiongkok. Bahkan banyak dari mereka yang menyamar menjadi pekerja kuli panggul agar mereka mendapatkan hasil jarahannya lebih banyak bila para pengusaha enggan membayarkan kompensasi yang diminta oleh mereka. 你有话好好讲啊！ 武成，是不是？Tiga orang yang bekerja sebagai pengawal bayaran tak sengaja melintas di pelabuhan kota Muyang, bertepatan ketika para bandit-bandit itu menjarah barang-barang milik Yi Qian. Peng Yinan sebenarnya sudah menawarkan jasanya kepada Yi Qian sebelum dia berada di pelabuhan. Namun karena Yi Qian tidak percaya dengan ucapan Peng Yinan, maka dia pun harus mengalami nasib sial seperti ini. Yi Qian lalu memohon kepada Peng Yinan untuk mau membantunya, meskipun Peng meminta bayaran 2 kali lipat daripada yang dia tawarkan sebelumnya. Peng Yinan lalu meminta Ma Ming dan Lei Wu untuk mengatasi bandit-bandit tersebut, daripada dia yang harus turun tangan sendiri mengatasi para bandit-bandit itu. Namun ketika para bandit-bandit itu mulai mengeluarkan senjata milik mereka, Peng Yinan pun akhirnya menunjukkan ilmu bela dirinya di hadapan para bandit-bandit tersebut. Setelah mengalahkan para bandit-bandit itu, Peng menemui penjaga masuk wilayah kota Muyang agar dia dan kedua rekanannya mendapatkan surat izin melakukan bisnis ataupun kegiatan di wilayah yang baru pertama kali mereka bertiga kunjungi tersebut. Akan tetapi yang mereka bertiga tidak sadari, ada seorang wanita bernama Zhuang Yue yang nampak memperhatikan dengan serius perbuatan yang mereka bertiga lakukan di sana, hingga akhirnya dia mengumpulkan keberanian untuk menemui mereka bertiga yang sedang makan di sebuah kedai makan. Tanpa berlama-lama, Yue pun langsung duduk yang lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka bertiga. Yue mengatakan kalau dia ingin sekali menyewa jasa mereka bertiga untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang. Dan jika mereka menerima pekerjaan yang Yue tawarkan kepada mereka, maka sebuah gelang perak ini akan menjadi barang jaminan sebelum dia melunasinya dengan sebuah batangan emas bila mereka bertiga sudah menyelesaikan pekerjaan ini.
Jika menerima pekerjaan tersebut, tolong carilah dirinya di desa Fangjing. Namun jika tidak menerimanya, anggap saja dirinya dirampok oleh bandit karena kehilangan gelang perak tersebut. Sebenarnya Peng Yinan enggan melakukan pekerjaan ini. Akan tetapi Maming dan Lei Bu yang merasa kalau kakak mereka telah menerima uang muka pekerjaan, berniat untuk membantu wanita yang datang menemui mereka. Apalagi sepertinya Lei sangat tertarik dengan Yue sejak pandangan pertama. 我妈昨天跟我托梦，我讨个婆娘。 Singkat cerita, mereka bertiga pun telah sampai di desa Fangjing untuk menemui Yue di rumahnya. Akan tetapi belum juga mereka bertiga bertemu dengan Yue, seorang bocah bernama Heiwa diam-diam menyerang Lei dengan senjata tulupnya. 疯了吗？关了！黑娃，你干啥呢？妈，快点跑！ 妈， Dipanggil ibu oleh bocah itu membuat mereka bertiga terkejut karena tak menyangka kalau wanita yang mereka temui itu sudah mempunyai anak. Apalagi Lei yang terlihat tampak sangat kecewa karena wanita yang disukainya ternyata telah mempunyai keluarga. Yue pun lalu mengatakan kepada mereka bertiga kalau bocah ini memanggil semua wanita-wanita dewasa yang ada di desa ini dengan sebutan ibu. Begitupun juga terhadap pria dewasa di desa ini dengan sebutan ayah dikarenakan kedua orang tuanya mati dibunuh oleh para bandit. Yue pun mulai bercerita tentang awal mula mengapa dirinya harus menyewa mereka bertiga. Beberapa hari yang lalu, Yue telah menerima tawaran menikah dari putra sulung keluarga Zheng. Akan tetapi tindakannya tersebut sangat ditentang oleh keluarganya dikarenakan keluarga Zheng merupakan bandit yang selalu meneror desa ini. Sebenarnya Yue pun tidak mau untuk menerima lamaran tersebut. Namun karena dirinya telah mempertimbangkan kalau mungkin saja dengan menuruti permintaan keluarga Zheng, maka desa ini tidak perlu harus membayar lagi upeti kepada para bandit-bandit gunung itu. Yue pun mengatakan kalau tujuannya menyewa mereka bertiga adalah juga untuk mencari solusi lainnya demi keselamatan desa ini bila dia jadi menikah dengan putra keluarga Zheng, karena Yue meyakini kalau nyawanya pasti akan dikorbankan dalam pernikahan tersebut. Mendengar semua penjelasan dari Yue, Peng Yinan pun lalu memberikan solusi lainnya dengan menawarkan Lei untuk menjadi pengantin dirinya karena Lei sangat menyukai dirinya. Apalagi dengan melakukan hal tersebut, Peng memastikan hidup Yue akan aman serta tempat ini terhindar dari bencana. Selain hal itu, jika Yue benar-benar mengorbankan hidupnya, belum tentu orang lain juga akan mengingat budi baiknya. Namun meskipun begitu, Peng akan melihat-lihat dulu dengan bagaimana situasi yang terjadi besok. Kalau pekerjaan ini bisa dilakukannya, maka Peng akan membantu dirinya. Akan tetapi jika sebaliknya, maka uang muka tidak akan bisa dia kembalikan. 谢谢。 是我们这边最大的2个堂口。 Sementara itu, di sebuah lokasi pertunjukan seni kota Muyang, orang kepercayaan keluarga Zheng yang bernama Tang Wanyun menemui dua pemilik asosiasi perdagangan terbesar di kota Muyang serta kepala kepolisian kota Muyang dengan maksud memberikan sebuah undangan pernikahan putra sulung dari keluarga Zheng. Namun selain hal tersebut, Tang juga bermaksud menyampaikan pesan dari tuannya kepada mereka bertiga tentang siapakah yang lebih pantas menjadi penguasa seluruh wilayah Muyang. Karena hal tersebut perlu dipertegas lagi sebagai pengingat agar mereka bertiga patuh kepada tuannya. Mereka bertiga jelas sangat meremehkan pesan yang disampaikan oleh Zheng kepada mereka, yang bahkan membuat Yan Ping sangat marah karena Zheng terlalu menganggap rendah dirinya. Namun tiba-tiba, Shao Wenting melukai Yan Ping yang kemudian diikuti oleh yang lainnya dengan membunuh para pengawal Yan Ping yang berada di tempat tersebut. Terbunuhnya Yan Ping beserta dengan yang lainnya jelas membuat Huan Yu beserta dengan kepala kepolisian Muyang sangat ketakutan, yang bahkan membuat mereka berdua memutuskan untuk menjadi budak bandit Zheng sampai mati. Akan tetapi hal tersebut belum juga bisa memuaskan hati Tang yang lalu menyuruh antek-anteknya membunuh mereka berdua sekarang juga. Singkat cerita, Tang pun kembali ke Gunung Longyang, tempat tinggal dari bandit Zheng, untuk mengabari tuannya kalau tugas yang diberikan darinya sudah mereka lakukan semuanya. Melihat kondisi mereka saat ini, Tang pun berpikir kalau mereka bisa saja menjadi penguasa wilayah Muyang seorang diri. Apalagi melihat banyaknya ribuan bandit yang kini bergabung bersama dengan mereka. Hal tersebut jelas menguntungkan mereka, karena selain bisa menambah kekuatan tempur, posisi mereka saat ini benar-benar bisa digunakan untuk menjadi satu-satunya penguasa kota Muyang, menyingkirkan komandan Liu yang saat ini menjadi tokoh sentral di kota Muyang. Sementara itu di desa Fangjing, Yue terlihat sedang melakukan ritual sebelum dirinya dibawa ke Gunung Longyang untuk menikah dengan putra sulung keluarga Zhang.
来了。 Akan tetapi sesaat sebelum rombongan keluarga Zhang datang, ayahnya malah tiba-tiba mempunyai keinginan untuk menyembunyikan putranya karena dia tidak ingin Yue menderita akibat keputusan yang telah Yue ambil. Tentu saja tidak ditemukan Yue di dalam rumahnya membuat Tang sangat murka karena menganggap desa ini telah melanggar perjanjian yang sudah diputuskan bersama. Ayah Yue mengatakan kalau dia tidak tahu di mana keberadaan putrinya tersebut. Apalagi melihat keadaan dari keluarganya, putrinya tidak pantas disandingkan oleh orang terhormat seperti keluarga Zheng. Dan demi menutupi kerugian mahar yang telah dikeluarkan, ayah Yue juga berjanji akan mengembalikannya 2 kali lipat dari apa yang keluarga Zheng berikan. Tang hanya tertawa mendengar hal tersebut karena dia pun menyadari kalau keluarga Yue mencoba menyembunyikan Yue dari mereka. Menyadari kode yang diberikan oleh Tang, Shao lalu menyiksa Hewa sehingga membuat Yue keluar dari persembunyiannya demi menyelamatkan Hewa yang disiksa oleh mereka. Sebelum mereka pergi, Yue mengingatkan kembali Tang kalau perjanjian tertulis pembebasan upeti harus mereka juga tepati, sebagai perjanjian dirinya yang mau menikahi tuan muda keluarga Zheng. Demi membuat Yue pergi dari sana tanpa adanya kekerasan, Tang pun mengatakan kalau hal tersebut pasti akan mereka lakukan, karena setelah menikah, mereka akan menjadi satu keluarga kelak. Sementara itu, ketika Peng tidur, dia kembali teringat tentang masa lalunya yang ketika itu berlari memutari desa untuk meminta pertolongan kepada para penduduk. Namun meskipun dia sudah berteriak, mengetuk pintu rumah milik para warga di desa, tidak ada satupun orang di sana yang mau membantunya, padahal selama ayahnya hidup, dia selalu membantu mereka semua. Sambil menikmati sarapan pagi, mereka bertiga pun membahas rencana penyelamatan Yue dari sekapan para bandit gunung. Sederhananya, mereka akan masuk diam-diam, berpura-pura menjadi bandit gunung lainnya agar mereka bisa mengetahui di mana keberadaan dari Yue dan membiarkan para bandit bertarung dengan sendirinya. Singkat cerita, perjalanan yang jauh menuju ke Gunung Longyang pun mereka jalani meskipun di tempat tersebut terdapat ratusan bandit yang juga datang menghadiri pesta pernikahan dari putra sulung keluarga Zheng. Dan mungkin untuk masuk ke dalam aula utama tempat para petinggi berada akan sulit mereka lakukan karena adanya tingkatan strata bagi para tamu yang hadir di sana. Sempat terjadi perdebatan di antara para bandit karena perbedaan status mereka. Namun itu segera dicairkan oleh Tang yang memberikan kesempatan kepada mereka semua untuk bisa masuk ke dalam aula besar untuk menikmati makanan enak serta perjamuan istimewa asalkan mereka sanggup mengambil koin yang dia sebarkan ke dalam hutan. Para bandit pun bersemangat mendapati tantangan tersebut. Begitu juga dengan Peng Yan yang awalnya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Akan tetapi setelah melihat Zheng Sanlong, pencariannya selama 20 tahun pun akhirnya berujung karena Zheng merupakan orang yang telah membunuh semua keluarganya. Di dalam hutan tersebut, para bandit pun mulai saling membunuh demi mendapatkan koin tersebut, karena mereka ingin menjadi salah satu bagian dari keluarga inti Zheng. Setelah berhasil mendapatkan koin-koin itu, Peng beserta dengan kedua rekanannya berniat ingin kembali ke istana agar mereka bisa masuk ke dalam aula besar. Namun belum juga mereka bertiga melangkah jauh dari sana, para bandit-bandit lainnya berusaha menghadang mereka agar mereka semua bisa mendapatkan koin yang mereka bertiga bawa. Mengetahui kalau Lei yang jatuh ke bawah tebing, Peng lalu meminta Maming untuk lekas menyusulnya agar mereka tahu tentang bagaimana kondisinya saat ini. Sementara dia akan menghadapi semua bandit-bandit yang ada di sana.
Meskipun harus berhadapan dengan puluhan bandit gunung yang mengejarnya, namun Peng mampu untuk mengalahkan mereka semua, yang bahkan membuat Jin mengakui kemampuan hebat yang dimiliki oleh Peng dan akan memberikan bantuan di masa depan bila Peng membutuhkan bantuan dari dirinya. Singkat cerita, mereka bertiga pun kembali ke Gunung Longyang dengan membawa koin-koin tersebut. Akan tetapi, Zheng yang menyadari kalau mereka bertiga tidak membawa undangan pernikahan, bertanya dengan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat ini. Peng pun mengatakan kalau mereka bertiga memang tidaklah mempunyai nama besar dibandingkan dengan bandit lainnya. Akan tetapi kedatangannya ke sini karena dia ingin menambah persaudaraan dengan Zheng. Peng lalu memberikan Zheng seikat kain yang berisikan emas dan benda-benda berharga lainnya sebagai hadiah pernikahan, agar Zheng mau menerima dia dan juga kedua rekanannya menjadi saudara. Mendapati hadiah yang banyak hanya demi untuk sebuah pernikahan jelas membuat Zheng sangat senang, yang lalu menyambut mereka bertiga dengan sukacita dan meminta mereka bertiga menganggapnya sebagai saudara sekarang. Acara pernikahan itu pun akhirnya dilaksanakan juga di siang hari itu. Terlihat juga Yue yang berjalan menampaki tangga bersama dengan Shao menuju ke altar pernikahan. Namun yang tidak dia duga, ternyata Yue harus menikahi putra sulung keluarga Zheng yang ternyata sudah mati dan dia akan ditempatkan di dalam sebuah peti serta meminum obat tidur agar Yue bisa menemani putra Zheng di dalam kematiannya. Di dalam kamar pengantin, dua penjaga peti mayat tersebut sebenarnya ingin sekali melecehkan Yue terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka mengubur peti itu di dalam tanah. Namun belum juga mereka bertindak yang senonoh, Lei yang berhasil menyusup masuk menyamarkan suaranya menjadi tuan muda agar mereka berdua tidak memegang tubuh istrinya. Mengira kalau suara tersebut berasal dari tuan muda mereka, jelas membuat mereka berdua sangat ketakutan dan akan menuruti segala permintaan dari tuan muda agar dia mau memaafkan kesalahan mereka berdua. Sementara itu di aula utama, terlihat para bandit sedang menikmati makanan dan minuman yang dihidangkan untuk mereka semua. Maming yang melihat Peng seperti sedang memikirkan sesuatu, bertanya kepadanya tentang apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Namun, Peng Yinan memilih untuk diam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Mereka berdua pun lalu melanjutkan menghabiskan makanan dan minuman yang ada di atas meja mereka. Akan tetapi tak lama setelah itu, seorang bandit membuat keonaran yang dengan akan memperkosa wanita penghibur di dalam sana. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Zheng sangat marah, yang kemudian menembakkan pistol ke arah Yanbu, namun tidak ada satupun dari tembakan Zheng yang mengenainya. Peng lalu mencoba mengambil hati Zheng, yang dengan akan menembakkan pistol milik Zheng mengenai tubuh Yanbu. Namun sesaat setelah menerima pistol milik Zheng, Peng pun kembali teringat kalau pistol itulah yang digunakan Zheng untuk membunuh keluarganya. Shao memuji Peng karena dia mahir dalam menggunakan senjata api dan bertanya tentang apakah dia dulunya pernah bekerja di kemiliteran. Peng yang tak ingin identitasnya terungkap lalu mengatakan kepada Shao kalau dia hanyalah seorang kuli panggul di dermaga dan sedikit mempelajari kemampuan menembak dari barang-barang yang ada di pelabuhan. Zheng yang juga terkesan dengan kemampuan Peng lalu memberikan pistol miliknya kepada Peng dan mengatakan kalau kelak dialah yang akan memimpin tim senjata yang akan dibentuk oleh Zheng. Mungkin Zheng tidak curiga dengan Peng, akan tetapi sepertinya Teng sangat mencurigai Peng yang kemudian memberikan kode kepada Shao untuk mencari lebih tahu tentang siapakah Peng sebenarnya. Peti mayat itu sekarang berada di dalam sebuah gua di pegunungan Longyang sebelum pada akhirnya mereka mengubur peti tersebut ke dalam tanah. Di dalam peti itu pun terlihat Lei yang juga telah berada di dalam sana mencoba menyadarkan Yue yang pingsan akibat obat yang telah dia minum. Yue pun berterima kasih kepada Lei karena dia mau repot-repot harus sampai masuk ke dalam peti untuk menyelamatkannya. Namun meskipun begitu, dia tidak mau merubah perasaannya kepada Lei lantaran sebuah tindakan yang sudah dilakukannya. Lei pun mengerti dengan perasaannya tersebut dan mulai bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi terhadap mantan suaminya. Yue mulai bercerita, ketika malam di saat dia dan suaminya menikah, para bandit itu datang ke pernikahan mereka. Para bandit menganggap kalau suaminya telah meremehkan mereka karena tidak mengirimkan surat undangan pernikahan hingga akhirnya suaminya diseret keluar dan kepalanya dipenggal di hadapan semua orang.
Mantan suaminya itu merupakan seorang guru, jadi mungkin tindakan kejam yang para bandit itu lakukan kepada suaminya mungkin berdasarkan hal tersebut juga. Lei pun mencoba menghibur Yue dengan suara sumbangnya, yang tentu saja didengarkan oleh kedua penjaga yang menjaga peti itu dari luar, hingga akhirnya seorang datang yang lalu menepuk pundak mereka berdua. Kembali ke aula utama, Peng terlihat sedang berjudi bersama dengan para bandit lainnya serta Shao yang ingin sekali mengetahui lebih jauh tentang siapa Peng sebenarnya. Bahkan demi mendekati Peng, dia bertaruh menggunakan tubuhnya agar Shao bisa menjadi barang yang bisa Peng bawa kemana saja karena dia tahu kalau dia pasti akan kalah dalam permainan judi tersebut. 钱分了，那我呢？你本事那么好。 Di dalam kamar, Shao mencoba menggoda Peng agar dia bisa bertanya banyak hal kepada Peng demi tujuannya bisa mengetahui tentang siapakah Peng sebenarnya. Peng yang sudah mengerti dengan niatan dari Shao mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Shao kepadanya. Shao yang juga menyadari kalau dia hanya dipermainkan oleh Peng mencoba membunuhnya dengan tusuk rambut di kepalanya. Peng mengatakan kepada Shao kalau tujuannya ke sini hanya untuk mendapatkan daftar nama asosiasi. Jadi dia tidak ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa menyakiti dirinya. Setelah memberikan kunci itu kepada Peng, Shao lalu memberikan perintah kepada Lung agar dia bisa merebut kembali kunci yang dibawa oleh Peng. Karena jika sampai Tuan Besar tahu dengan tindakan yang dilakukannya, maka kematian pasti mendatanginya. Ternyata orang yang telah menepuk pundak dari dua penjaga itu adalah Ma Ming yang kemudian mengeluarkan Lei dan Yue dari dalam peti mati sambil menunggu kedatangan Peng Yinan di tempat tersebut. Peng yang kini dalam perjalanan menuju ke gua tempat rekan-rekannya berada telah ditunggu oleh Lung yang berniat ingin mengambil kunci yang didapatkan Peng dari Shao. Namun karena Peng enggan memberikan kunci tersebut, pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi di tempat itu. Sambil menunggu kedatangan Peng Yinan, Yue bercerita kalau dia sebenarnya sangat bertaruh banyak terhadap mereka bertiga saat mereka berada di dermaga. Namun untung saja peruntungannya cukup baik. Mami lalu mengatakan kalau Peng Yinan dulunya adalah seorang militer yang sangat terlatih di pemerintahan. Dan ketika waktu itu terjadi perang, Peng lah yang menyelamatkan mereka berdua dari kematian. Akan tetapi karena dia yang tidak ingin menindas rakyat serta melakukan hal-hal tamak di pemerintahan, Peng Yinan lalu memutuskan untuk keluar dari kemiliteran. Lama setelah itu, Peng pun akhirnya telah sampai di tempat tersebut, yang lalu meminta Yue untuk turun sendiri dari gunung ini tanpa mereka karena dia masih mempunyai urusan yang harus Peng selesaikan di tempat ini. Peng lalu mulai bercerita kepada kedua rekanannya tentang sebuah kisah masa lalu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya kepada mereka berdua. Kembali ke masa lalu yang dimana kala itu Peng giat berlatih ilmu bela diri yang diajarkan ayahnya kepada dirinya. Kala itu ayahnya berpesan kepada Peng, kalau dunia sekarang sudah sangat damai, jadi perkumpulan semacam ini harus dibubarkan karena dunia sudah berjalan sesuai dengan hakikatnya. Akan tetapi keputusannya tersebut tidak bisa diterima oleh Tang yang kala itu menjadi orang kepercayaannya, sehingga dengan liciknya meminta bantuan kepada Zheng untuk menghabisi keluarga Wen Ai. Kala itu Peng kecil berusaha meminta bantuan kepada para penduduk desa yang selama ini dibantu oleh ayahnya. Namun karena tidak ada satupun dari mereka mau keluar membantu keluarganya, Peng kecil pun nekat kembali ke rumah untuk memberikan perlawanan kepada para bandit-bandit itu. Akan tetapi belum juga dia bisa berbuat banyak. Sebuah tembakan dari Zheng tepat mengenai dadanya. Namun untung saja peluru tersebut tidak mengenai organ vitalnya, sehingga Peng kecil masih bisa hidup sampai sekarang ini. 20 tahun sudah Peng berkelana di luar demi mencari para bandit pembunuh ayahnya untuk balas dendam hingga akhirnya orang-orang yang telah membunuh keluarganya berhasil dia temukan. Peng lalu memutuskan untuk berpisah dengan mereka berdua karena urusan pribadinya ini tidak ada sangkut pautnya lagi dengan mereka.
Menerima keputusan sepihak dari Peng jelas membuat mereka berdua sangat marah, apalagi selama ini mereka selalu bersama seperti layaknya keluarga. Peng tidak peduli dengan kemarahan mereka berdua. Dendam harus dibalas, karena jika tidak, dia akan malu bertemu dengan keluarganya di akhirat. Peng pun mulai mengendap-endap masuk ke tempat tersebut sendirian sambil melumpuhkan beberapa penjaga yang berjaga di luar sana. Namun sesaat ketika dia akan masuk ke aula besar, ternyata Maming dan Lei yang tidak ingin kakaknya berjuang sendirian memutuskan mengikuti kemana Peng membalaskan dendamnya. Mereka bertiga lalu masuk ke aula besar bertepatan dengan Zheng yang sedang berusaha memperkosa wanita penari di tempat itu. Peng yang menyadari kemampuan dari Zheng lalu meminta Maming dan Lei mencari daftar nama asosiasi agar mereka semua sekaligus bisa menyelesaikan masalah yang ada di sini. Melihat Peng yang sangat kesusahan untuk melawan Zheng, Maming dan Lei berusaha membantu Peng setelah mereka berdua berhasil mendapatkan buku asosiasi naga merah. Namun sepertinya itu hanya percuma saja karena kemampuan yang dimiliki oleh Zheng jauh di atas mereka berdua. Peng lalu bangkit kembali untuk melawan Zheng, yang kemudian melawannya dengan sebuah senjata tombak sama seperti ketika dulu ketika Peng kecil diajarkan oleh ayahnya. Zheng yang sudah tersadar dari pingsannya lalu melihat sebuah tulisan yang bertuliskan nama kedua orang tua Peng yang tentu saja membuat Zheng tersadar kalau Peng adalah anak kecil yang waktu itu terkena tembakan dari pistolnya. Di hadapan altar yang dibuat untuk kedua orang tuanya, Peng pun mulai menusuk Zheng menggunakan pedang tepat di perutnya sebanyak 3 kali agar Zheng bisa merasakan bagaimana penderitaan Peng selama ini. Peng pun mempersembahkan kematian Zheng untuk kedua orang tuanya dan mengatakan kalau dendam selama 20 tahun ini atas kematian mereka akhirnya bisa terbayarkan. Di hadapan mayat Zheng, Tang pun memberikan hukuman kepada Shao untuk dia menemani tuan besar di alam baka karena tidak mampu menjaga sebuah kunci. Tang lalu mengambil alih pucuk kepemimpinan, yang lalu memerintahkan semua para bandit gunung ataupun pembunuh bayaran untuk menghabisi orang yang telah mempermalukan serta mengotori asosiasi miliknya. Dia akan memberikan imbalan yang sangat besar untuk siapapun di antara mereka semua jika mereka berhasil membunuh orang-orang yang selama ini menjadi musuh dari asosiasi. Di suatu tempat, mereka bertiga sebenarnya sudah mempunyai tujuan yang dengan akan meninggalkan wilayah Muyang setelah dendam yang selama 20 tahun ini berhasil Peng tuntaskan. Akan tetapi melihat desa Fangjing yang pasti akan menjadi sasaran dari para bandit tersebut, mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke desa bersamaan dengan para penduduk desa yang ingin sekali membawa Peng kembali ke Gunung Longyang. Karena para penduduk desa tidak ingin mendapatkan masalah dengan para bandit gunung. Sempat terjadi perdebatan di antara para penduduk beserta dengan mereka bertiga. Namun pada akhirnya para penduduk tidak bisa untuk melawan keputusan yang sudah diputuskan oleh Peng Yinan. Keesokan harinya, Tang beserta dengan semua bawahannya telah sampai di desa Fangjing untuk membalaskan dendam kematian tuan besar mereka. Zhani yang merupakan ahli penembak di asosiasi sempat meminta Peng untuk keluar dari tempat persembunyiannya agar dia bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Peng jelas saja tidak bisa menerima perdebatan tersebut, yang lalu menembak kepala Zhani tepat di kepalanya. Menyadari kalau Peng terlalu hebat dalam menembak, Tang lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk maju berpencar, menghabisi semua orang yang berada di dalam desa tersebut.
Maming dan Lei yang saat ini berhasil menyelamatkan nyawa Yue beserta dengan Heiwa lalu berusaha mencari perlindungan yang lebih aman karena para bandit terus mengejar mereka dengan berondongan peluru dari senapan mereka. Sementara mereka berempat berusaha berlari dari kejaran para bandit yang mengejar mereka, Peng sendirian mengejar Tang yang berlari dari kejaran dirinya. Melihat kalau tas yang berisikan dinamit itu jatuh, Huan lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengambilnya, agar bisa dia gunakan untuk meledakkan tempat persembunyian Maming dan yang lainnya. Menyadari kalau tas tersebut dilemparkan ke dalam rumah yang berisikan Yue beserta Heiwa, Maming dan Lei berusaha untuk mengambil kembali tas tersebut meskipun mereka berdua harus terkena tembakan yang mengenai tubuh mereka. Mungkin Maming hanya terkena tembakan di kaki kanannya, tetapi Lei yang mengorbankan nyawanya demi wanita pujaan hatinya rela terkena berondongan peluru asalkan dia bisa menjauhkan dinamit yang berada di dekat Yue. Peng yang sudah bangkit lalu mulai menembaki Tang yang berusaha kabur dari jangkauannya, meskipun perjuangan untuk mengalahkannya belum berakhir saat itu juga. Sementara itu di rumah Yue, Lei yang sudah berada dalam sakaratul maut mengatakan kalau dia tidak menyesali sedikit pun tindakannya ini, karena baginya bisa melindungi wanita yang dia cintai sudah sangat membuatnya bahagia. Maming yang melihat kalau pembunuh saudara angkatnya itu masih hidup, lalu berusaha bangkit untuk menghabisinya, meskipun saat ini dia masih terluka karena luka tembakan yang dia dapatkan. Maming terus berusaha untuk membunuh Chen, meskipun dirinya dalam kondisi yang penuh luka akibat pertarungan. Namun untung saja, Maming yang sudah terlihat sangat lelah akibat luka-luka di tubuhnya, mendapatkan bantuan dari Yue yang datang menusuk perut Chen dengan sebuah golok. Tang yang sudah bangkit lalu mengatakan kepada Peng kalau seharusnya ayahnya tidak membubarkan asosiasi yang dia bentuk. Apalagi melihat pengabdian dirinya terhadap ayahnya selama bertahun-tahun, seharusnya ayahnya menyerahkan pucuk kepemimpinannya terhadap dirinya. Peng pun berhasil merebut sabit yang digunakan Tang untuk membunuhnya, sehingga dia kini bisa balik menyerang Tang dan melukai beberapa urat syaraf yang ada di tubuh Tang. Dalam ujung kematiannya, Tang masih saja terlihat sangat sombong, yang tentu saja membuat Peng makin bersemangat menembak Tang di ujung kematiannya. Dan sebelum film berakhir, di depan makam Lei Wu, Peng bertanya tentang kemanakah tujuan Maming selanjutnya. Maming pun mengatakan kalau dia berencana ingin membangun rumah di wilayah ini karena dia ingin menemani Lei yang mati di wilayah Muyung, dan berpesan kepada Peng untuk jangan lupa kembali pulang ke rumah yang dia buat karena rumah itu juga adalah rumahnya. Peng lalu mendekati Yue yang kemudian mengembalikan gelang perak miliknya dan berpesan kepada Yue untuk jangan lupa datang ke tempat ini setiap tanggal 1 dan 15, mendoakan Lei Wu di makam miliknya. Yue pun mengatakan kalau itu pasti akan dia lakukan, namun yang membuat Yue penasaran adalah tentang kemana tujuan selanjutnya dirinya. Peng mengatakan kalau dia tidak tahu dengan kemana tujuannya selanjutnya, karena satu hal yang pasti, selama jalan kebenaran masih ada, dia akan berjalan menyusuri jalan tersebut. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!